Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6 SD Muhammadiyah Integratif Dukun. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, tokoh dan penemuan, materi pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuknya suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Sebuah peristiwa di dalam teks eksplanasi ilmiah muncul karena adanya peristiwa lain yang sebelumnya terjadi. Teks eksplanasi ilmiah biasanya terdapat dalam karya tulis ilmiah, artikel, dan laporan penelitian. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Berisi suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Pernyataan umum harus singkat, jelas, dan menarik minat pembaca untuk membaca detailnya. Yang kedua, deretan penjelas. Berisi detail penjelas proses terjadinya sesuatu. Biasanya, deretan penjelas menjelaskan proses sesuatu dapat terjadi atau terbentuk. Yang ketiga, penutup. Berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Nah, di sini Bu Guru mempunyai 4 paragraf tentang dampak dari pemborosan energi. Nah, di sini sudah Bu Guru bagi. Yang di paragraf pertama, dia berisi tentang topik masalahnya.
Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun, energi listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakannya secara berlebihan. Nah, ini topik masalahnya, masalah apa yang terjadi di kehidupan. Kemudian, yang di paragraf kedua, di sini ada deret penjelasan, menjelaskan apa yang terjadi. Dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur dan musim panas yang berkepanjangan. Manusia terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, kemudian yang di paragraf ketiga, ini juga masih termasuk deret penjelas, menjelaskan sesuatu bagaimana keadaan itu terjadi. Untuk menghindari pemanasan global dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat. Contohnya hemat listrik, dengan memilih peralatan hemat energi dan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Jadi seandainya kita belajar menggunakan lampu dan kalau sudah selesai maka lampunya harus dimatikan. Saat kita menonton TV, kita mau pergi. Nah, sebelum kita pergi alangkah baiknya TV-nya kita matikan terlebih dahulu. Kemudian yang di paragraf 4 ini ada simpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, simpulannya itu adalah dengan hemat energi listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Nah, anak-anak, itu tadi adalah struktur dari teks eksplanasi. Ada topik masalah, ada deret penjelas, dan juga ada simpulan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar teks eksplanasi. Nanti Bu Fia akan kirim tugas kalian untuk membuat teks eksplanasi tersebut berdasarkan struktur teks eksplanasi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk sholat, mengaji, dan tentunya murojaah. Bu Fia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.